everyone, how are you today? I hope you all in a good condition. My name is Nimade Widayani and today I would like to present a video about opening closing skill, explaining skill and variation skill for micro teaching. Happy watching! Good morning everyone. How are you today? Good, I'm fine too, thank you. Okay, before we start the lesson today, let's pray first. Okay, I need the captain of this class to lead the prayer. Yeah, Putri, please lead the prayer. Okay, thank you, Putri. Okay, next I will check your attendance. Okay, Putri, good. Lisna, okay, nice. Nah, untuk hari ini semua hadir ya. Tidak ada yang absen hari ini, oke? Good. Pertahankan ya adik-adik semuanya. Nah, are you ready to study now? Oke, namun sebelum pembelajaran Miss lanjutkan, Miss ingin mengingatkan kembali ya kepada adik-adik semuanya. Kalau kalian itu tolong manfaatkan waktu muda kalian dengan baik untuk belajar dan menuntut ilmu ya, karena masa-masa ini tidak akan bisa kalian ulang kembali. Kalau kalian sudah belajar dengan baik dan sungguh-sungguh di masa muda ini, nanti untuk kedepannya kalian sendiri yang akan menikmati dari kerja keras kalian ini. Jadi, so please, jangan sia-siakan masa muda kalian untuk hal-hal yang gak benar ya. Tekun belajar dan disiplin. Seperti sekarang ini, Miss sangat suka keadaan kelasnya bersih, nyaman, siswanya juga semuanya hadir. Ini menunjukkan kalau kalian excited sekali ya untuk belajar hari ini. Ya, nice. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya? Ya, benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang text announcement ya. Jadi, kali ini Miss akan lanjutkan ke bab berikutnya. Apakah adik-adik di sini udah ada yang membaca tentang bab berikutnya? Ya, ada yang belum, ada yang sudah ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk yang sudah, di bab berikutnya kita belajar tentang apa? Ya, benar. Di bab berikutnya kita belajar tentang formal invitation letter atau surat undangan resmi. Nah, sebelum Miss jelaskan apa sih itu surat undangan resmi, Miss ingin menanyakan dulu ya kepada adik-adik semuanya. Apakah adik-adik di sini pernah mendengar formal invitation letter atau surat undangan resmi? Kalau pernah, apa sih itu surat undangan resmi? Ya, silahkan, Lisna. Ya, benar. Surat undangan resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan resmi. Ya, benar yang dikatakan Lisna. Apa ada tambahan lagi? Ya, Putri, go ahead. Ya, benar apa yang disampaikan Putri. Jadi, surat undangan resmi itu adalah surat yang dibuat untuk keperluan formal atau resmi untuk mengundang seseorang untuk datang di suatu acara kita. Nah, itu benar banget. Kemudian, kalau kalian sudah tahu nih pengertiannya, apakah kalian di sini ada yang pernah mengirimkan surat? Mungkin untuk temannya, mungkin, atau untuk ikut organisasi atau apa? Mungkin adakah pernah? Ya, contohnya surat undangan apa? Oke, surat undangan pernikahan, yaitu juga termasuk surat undangan resmi ya. Kemudian ada yang pernah menerima surat mungkin? Ya, Bagas menerima surat apa? Ya, menerima surat undangan orang tua. Nah, benar. Surat undangan orang tua dari sekolah itu juga merupakan salah satu surat undangan resmi ya. Oke, nice. Berarti kalian di sini sudah mengetahui ya surat undangan resmi. Namun Miss akan bahas lebih lanjut dan lebih detail mengenai formal invitation letter. Oke? Oke, adik-adik semuanya. Jadi Miss akan tayangkan slide PowerPoint. Nanti kalian bisa simak di slide di samping ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas full tentang formal invitation letter, mengenai dari definition, structure, unsur kebahasaan, dan tujuannya juga. Oke, we start. Yang pertama, nah, berbicara tentang surat undangan resmi, ini ada beberapa contohnya yang udah Miss tampilkan di slide. Itu ada birthday, undangan pernikahan, dan undangan untuk lomba, dan lain sebagainya. Nah, nanti lebih lanjut kita akan bahas lagi, oke?
Oke, next ke slide yang pertama itu ada definition. Nah, ini adalah pengertian dari undangan. Definition dari invitation is a request, a socialization or a attempt to get another person to join you at a specific event. Artinya, itu adalah undangan terhadap orang lain agar orang lain itu bersedia datang di suatu acara tertentu, atau mengundang seseorang agar seseorang itu bersedia untuk datang di acara yang kamu buat. Oke, next kita ke social function atau purpose atau tujuan. Nah, mengapa sih orang-orang menulis surat undangan resmi? Itu ada tujuannya ya, adik-adik. Itu tujuannya adalah to invite someone attend or come an event. Artinya untuk mengundang seseorang agar datang ke suatu event yang kamu buat atau ke suatu acara yang kita buat. Oke, ini ada beberapa example lagi. Nah, itu ada contohnya, ada birthday, wedding, anniversary, graduation, dinner, meeting, and competition. Kemudian ada structure. Nah, ini yang paling penting dalam penulisan surat. Jadi adik-adik tidak bisa menulis surat seenaknya saja ya, tetapi harus sesuai dengan structure yang benar. Nah, dalam structure ini ada 3 poin penting yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama itu ada invite, yang kedua ada body, yang ketiga ada inviter. Nah, apa sajakah invite, body, and inviter itu? Kita akan bahas di next slide. Nah, yang kita masuki bagian yang pertama itu ada invite. Nah, di bagian ini adalah bagian pertama dari surat undangan atau bagian pertama dari invitation. Nah, biasanya dalam invite atau inviter ini itu adalah bagian yang berisi sasaran atau target yang diundang, atau siapa yang ingin kamu undang itu termasuk di invite. Next, kita ke body. Body atau isi invitation, isi dari undangan yang kita buat. Nah, di bagian body ini itu mencakup 4 hal ya adik-adik. Yang pertama itu ada subject, yang kedua ada invitation statement, yang ketiga ada invitation detail, dan yang keempat ada closure. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu di bagian subject, ini biasanya berisi tentang nama acara. Nah, ini nama acara ini bersifat opsional ya, artinya bisa diisi, bisa tidak. Namun untuk lebih formalnya, teman-teman harus cantumkan nama acara yang kalian buat ya. Kemudian yang kedua itu ada invitation statement atau ucapan undangan. Nah, contoh ungkapannya itu bisa I would like to invite you, would you like to come, please join us, bla 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 bla, we are pleased to invite you, bla 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 bla. Oke, ini tergantung ya, tergantung kebutuhan kalian dan bagaimana kalian membahasakannya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting juga, yaitu invitation detail ya. Di invitation detail ini yang pertama itu berisi day or date, artinya hari dan tanggal. Yang kedua yaitu berisi time, artinya waktu. Waktu kalian melakukan kegiatan tersebut, atau waktu kalian waktu di surat undangan kalian tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada place, artinya tempat kalian untuk menyelenggarakan acara tersebut. Bisa itu di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di mana. Kemudian yang keempat itu ada closure atau ucapan penutup. Nah, dalam ucapan penutup ini biasanya isi postscript atau catatan tambahan. Bisa berisi pesan juga dan berisi ucapan terima kasih. Next, kita ke bagian body yang terakhir yaitu inviter. Nah, di bagian inviter ini adalah bagian yang berisi siapa yang mengundang. Nah, dalam bagian inviter ini berisi salam dan nama dari pengirim. Next. Nah, ini adalah contoh susunan invitation letter. Kalian bisa pahami ya. Dari bagian-bagian ini, itu yang pertama ada bagian invite, yang kedua ada bagian body, yang ketiga ada bagian inviter. Bisa kalian baca dulu. Yang unsur kebahasaan atau language feature di sini ada dua. Yang pertama itu menggunakan simple present tense atau kata kerja pertama. Contohnya, we invite you, I celebrate, and etc.
Kemudian yang kedua itu ada would like atau ingin. Nah, ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan ajakan. Contohnya, I would like to invite you for bla 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 bla, atau would you like to come for my birthday atau for my party, bisa ya. Nah, untuk penjelasan mengenai formal invitation letter, Miss rasa sudah cukup itu dari pengertian, fungsi, struktur, dan unsur kebahasaannya. Apakah jelas? Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi untuk selanjutnya Miss akan berikan kalian sebuah tugas kelompok ya. Nah, di kelas ini ada berapa orang? Ya, di kelas ini ada 30 orang, jadi Miss akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 5 orang ya. Untuk pembagiannya dari absen 1 sampai absen 5, absen 6 sampai absen 10, dan seterusnya. Oke, silakan cari kelompoknya masing-masing. Oke, apakah sudah? Nah, di sini Miss memiliki beberapa portofolio. Jadi Miss akan tugaskan kalian untuk mengidentifikasikan dari unsur kebahasaan, struktur, dan fungsi dari formal invitation letter. Ya, Miss langsung bagikan dulu ya. Oke, apakah sudah semua kelompok mendapatkan portofolionya? Ya, bagus. Nah, di sini Miss akan kasih waktu kalian 20 menit. Apakah cukup? Ya, kalau tidak cukup 25 menit ya. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti Miss akan minta perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Apakah kalian semua sudah selesai mengerjakannya? Ya, kalau sudah, kita mulai saja ya. Dari kelompok 1, silahkan perwakilannya untuk ke depan. Ya, Miss rasa untuk semua kelompok itu sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Bagus sekali. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tadi, presentasinya sudah bagus dan mencakup ke semua yang Miss minta di penugasan itu. Namun, untuk kedepannya, Miss ingin adik-adik semua kalau melakukan presentasi itu agar lebih percaya diri ya, dan pahami apa yang kalian presentasikan agar kalian tidak monoton melihat buku, tetapi melihat ke audiens itu juga sangat penting dalam presentasi ya. Dan kurangi rasa gugup. Coba kalau presentasi itu pahami materi yang ingin kalian presentasikan agar kalian bisa menyampaikannya dengan tenang ya. Tapi secara keseluruhan itu sudah sangat bagus. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini Miss rasa sudah cukup. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan, ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Miss yang akan bertanya ya. Oke, untuk Bagas, silahkan sebutkan satu contoh surat undangan resmi. Ya, surat pernikahan, benar Bagas. Oke, selanjutnya untuk siapa? Untuk Ayu, silahkan jelaskan apa tujuan dari surat undangan. Ya, bagus Ayu. Ya, Miss rasa kalian semua di sini sudah bisa ya memahami dengan baik apa yang Miss jelaskan tadi. Dan dari tugas kelompok yang Miss berikan tadi itu presentasinya juga sangat luar biasa. Jadi Miss rasa adik-adik di sini semua sudah paham ya tentang pembelajaran hari ini. Nah, namun sebelum pelajaran Miss akhiri, Miss ingin kalian 1 atau 2 orang yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, silakan siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oke, Putri, silakan. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Ya, Adit, silahkan. Oke, nice. Nah, jadi benar banget ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu dari definisi, kalau surat undangan resmi itu adalah surat yang dibuat baik oleh lembaga atau perseorangan untuk untuk keperluan formal atau resmi untuk mengundang seseorang agar bisa datang ke suatu acara yang dia lakukan. Nah, contoh dari surat undangan resmi ini ada banyak sekali ya adik-adik. Ada surat undangan ulang tahun, surat undangan pernikahan, surat undangan dinas,
Dan surat undangan dari sekolah itu juga termasuk surat undangan resmi ya. Nah, untuk selanjutnya Miss akan memberikan kalian penugasan atau tugas rumah. Ya, tenang, tugasnya tidak sulit kok. Ini bahkan sangat mudah sekali. Kalau kalian tadi sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik, jadi Miss yakin untuk tugas ini kalian pasti bisa buat dengan baik juga. Jadi tugasnya itu adalah masing-masing dari kalian Miss minta untuk membuat satu buah surat undangan resmi ya. Bebas mau surat undangan untuk apa, bebas, asalkan itu surat undangan resmi ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya, ayo silakan. Oh ya, untuk tugasnya ini kalian buat di kertas lembaran ya. Kertas lembaran. Untuk minggu depan Miss ingin kalian semua mengumpul tugas tersebut. Oke, sebelum pembelajaran dimulai Miss akan minta tugasnya untuk minggu depan. Ya, apakah sudah jelas untuk tugasnya? Oke, nice. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan lanjutkan ke bab berikutnya ya adik-adik, yaitu tentang recount text. Jadi, Miss minta adik-adik di rumah pelajari dulu ya tentang bab 3-nya. Nah, minggu depan Miss akan adakan kuis untuk mencari poin ya di awal pembelajaran. Jadi, semangat belajarnya. Nah, Miss rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas dipersilakan. Oke. Thank you so much everyone and have a nice day. Okay, I think that's all about my video. Thank you for watching. Bye bye.